masuk IPB itu alhamdulillah berkat beasiswa. Di 2015 itu beasiswa namanya beasiswa LPDP. Nah, LPDP itu singkatannya itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi itu beasiswa pemerintah yang disediakan untuk para sarjana yang ingin lanjut ke program magister, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Intinya, saat kamu dapat beasiswa LPDP itu kamu tidak akan keluar uang sepeser pun untuk sekolah, bahkan kamu digaji dan cukup untuk nabung gitu. Karena saya tahu betul turis yang sekarang itu jauh berbeda dengan yang dulu. Sekarang itu insya Allah jika bagi saya itu adalah pilihan utama. Kalau kamu pengen mondok dan bisa sekolah formal itu nuris di Jember, kurang lebih gitu kan yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Maris bersama saya Muhammad Januari Tirnanta. Sebelum kita jauh berbicara tentang bintang tamu kita hari ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Selamat malam Mas Afan. Selamat malam. Bagaimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah baik. Saya banyak membaca dari informasi di internet bahwasanya jenengan ini alumni dari IPB. Kalau boleh tahu bagaimana awal kisah mulanya kok bisa masuk di IPB? IPB ya. Saya alumni IPB itu lulus di IPB di tahun 2017, masuk itu tahun 2015. Nah, masuk IPB itu alhamdulillah berkat beasiswa. Di 2015 itu beasiswa namanya beasiswa LPDP. Nah, mungkin sekarang lagi booming ya. Kalau dulu itu nggak banyak yang tahu 2015 itu. Gitu dan ya. Kalau boleh tahu beasiswa LPDP itu sendiri apa? LPDP itu singkatannya itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi itu beasiswa pemerintah yang disediakan untuk para sarjana yang ingin lanjut ke program magister, baik itu dalam negeri maupun luar negeri gitu. Nah, dulu itu kalau yang sekarang ini LPDP banyak cabangnya ya. Kalau dulu itu khusus untuk umum, syaratnya hanya TOEFL aja waktu itu sama beberapa proses seleksi. Kalau sekarang ini banyak sekali, ada yang kelanjutannya bidik misi, ada yang untuk dosen dan lain-lain. Kan kalau seperti sekarang ini seperti tes-tes masuk perguruan menggunakan UTBK. Kalau dari LPDP itu sendiri gimana? Kalau tesnya yang saya ingat waktu itu sebenarnya syarat mutlak itu waktu itu TOEFL ya. TOEFL itu 500. Nah, itu juga harus ITP. ITP itu udah standarisasi ya, udah standarisasi. Terus yang kedua itu hanya ngirim IC apa aja lah tentang karya ilmiah tentang apa aja gitu. Ada temanya ditentukan, saya agak lupa apa itu. Terus yang kedua itu setelah ada proses pemberkasan, setelah itu melalui proses seleksi. Seleksinya ini macam-macam. Seleksinya itu wawancara, waktu itu ada FGD juga, forum bareng diskusi gitu. Terus kita itu harus speak up bagaimana menganalisa sesuatu gitu. Jadi kurang lebih gitu sih tahapannya. Ada wawancara, motivasinya kuliah, latar belakangnya, setelah ini mau kemana, kuliahnya mau ngapain, itu ditanyain semua. Terus di FGD itu kayak dikasih konflik di Indonesia itu kayak apa, terus kita nyikapinya bagaimana, terus setelah itu kontribusi hidupmu nanti ke depannya kalau kamu dapat beasiswa seperti apa. Dan setelah mendapatkan beasiswa LPDP itu sendiri, jangan itu mendapatkan apa dari pemerintah? Kalau yang jelas waktu itu lumayan, kalau buatku itu lumayan besar ya, lumayan besar. Ini mau sebut nominal nggak enak ya sebenarnya. Intinya sebenarnya waktu itu biaya pendidikan itu udah gratis. Jadi kalau standar baku itu kalau biaya S2 itu jika di universitas tertentu itu kan universitas yang bagus itu bisa sampai 10 juta ya, 9, 10 sampai 12 juta atau bahkan di UI itu bisa sampai 17 juta, itu udah gratis. Ada biaya hidupnya itu bahkan setara UMR Surabaya, saya nggak nyebut nominal, setara UMR Surabaya. Dan ada biaya buku, ada biaya bukunya itu besar sekali, ada biaya buku, ada biaya banyak lah, living allowance ketika kamu pertama kali datang kamu dapat. Intinya saat kamu dapat beasiswa LPDP itu kamu tidak akan keluar uang sepeser pun untuk sekolah, bahkan kamu digaji dan cukup untuk nabung gitu. Beruntung di situ.
Jadi untuk sahabat-sahabat yang di luar sana yang mungkin kurang mampu untuk melanjutkan ke jenjang universitas, jangan pernah putus asa. Karena di modern seperti ini, di era-era seperti ini, kita tuh bisa sangat mudah untuk mendapatkan beasiswa. Dan kalau boleh tahu pengalaman apa saja atau perjalanan jenengan di IPB sendiri itu bagaimana, Mas? Kalau di IPB ya sebenarnya waktu itu ini sih, di IPB seperti halnya mahasiswa pada umumnya, cuma memang saya waktu di IPB udah saya orientasikan untuk fokus di akademik gitu. Jadi murni fokus di akademik, belajar di sana juga jadi tim konsultan dari IPB. IPB itu punya statistiknya, IPB itu kan termasuk yang paling bagus di Indonesia, itu paling bagus. Jadi IPB itu punya tim statistik namanya tim konsultan, jadi dokter data. Nah, saya gabung di sana, saya belajar tentang statistik. Karena basic saya satunya matematik ya, jadi saya benar-benar harus ngejar banget, tapi alhamdulillah bisa kejar gitu. Udah, dan alhamdulillah lulus tepat waktu. Bahkan saya bisa bilang tercepat ya, mungkin ya, saya bisa bilang tercepat. Dan alhamdulillah iseng ya, kumpulnya kebetulan sama orang-orang yang suka ngejar beasiswa, kumpulnya sama itu. Mungkin kalau saya kumpulnya sama orang beda, saya akan jadi orang beda ya. Jadi kumpulnya sama orang-orang yang giat untuk ngejar beasiswa. Akhirnya termotivasi, ikut ngejar, saya lolos gitu. Jadi, nah setelah dapat beasiswa itu, saya bisa bilang itu titik balik dari hidup saya. Titik balik dari hidup saya. Dapat beasiswa, dapat jurusan baru statistik, dan era modern sekarang sangat dibutuhkan statistik ya, statistikawan itu sangat dibutuhkan, data science, ada yang punya statistician modern, ada yang punya data science, itu sangat dibutuhkan. Dan ketika saya lulus dari PB itu benar-benar sangat mudah bagi saya untuk terjun dan dapat pekerjaan gitu. Terjun, dapat pekerjaan, dibutuhkan banyak tempat gitu. Bagi saya itu titik balik dari semua beasiswa LPDP itu adalah titik balik dari semuanya gitu. Dan dari informasi yang saya baca itu sempat ada, maksudnya jeda antara S1 ke S2 kalau nggak salah, Mas. Kalau S1 ke S2 jeda, tapi waktu itu kerja. Jeda S1 S2 itu sebenarnya saya lulus itu kan 2013 akhir ya. Setelah itu mau lanjut kerja di Bapemas, Badan Pemberdayaan Masyarakat waktu itu. Waktu itu kerja di Badan Pemberdayaan Masyarakat. Terus tapi memang di Badan Pemberdayaan Masyarakat itu jiwa saya belum nyatu waktu itu, belum nyatu. Ada sesuatu yang harus saya capai lagi gitu. Nah, alhamdulillah dapat kesempatan di beasiswa itu. Dan di S1-nya sendiri ini dulu waktu masuk apakah sama dengan jalur beasiswa atau gimana, Mas? Jalur mandiri. Ngejar jalur beasiswa waktu itu nggak dapet. Dulu itu ada namanya beasiswa yang sekarang mungkin kalian familiar dengan bidik misi ya. Dulu itu bidik misi itu belum ada. Bidik misi itu adanya 2010, saya angkatan 2009. Tidak ada namanya beasiswa MIR. Saya ngejar itu, tapi saya nggak dapet. Aku ingat betul waktu itu 30 orang yang diambil, saya waktu itu peringkat 31. Kesel banget waktu itu. Dan yang lolos temen angkatan saya anak nulis juga. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah mereka yang lolos. Gitu. Kalau kayak seperti beasiswa Jarum atau Putra Daerah Itu ada. Nah, beasiswa Jarum pernah. Setelah dari sana itu alhamdulillah pintu rezeki terbuka terus ya. Beasiswa Jarum pernah, PPA itu rutin ya kalau saya dulu itu PPA rutin. Terus saya juga bisa ngidupin kehidupan saya itu dari ini, ngajar di lembaga bimbingan belajar gitu. Di beberapa ada les privat dan lain-lain gitu. Terus mungkin kedepannya ini progresnya jenengan gimana? Kalau yang untuk dalam pekerjaan, saya itu sebenarnya kalau saya pribadi udah ada pada posisi yang nyaman ya dengan pekerjaan saya. Dalam waktu dekat mungkin 2 tahun 3 tahun ini menjalani apa yang ada aja dulu gitu. Tapi yang paling penting saya ini ingin mengembangkan kemampuan saya di luar dunia pekerjaan saya gitu. Jadi pekerjaan saya kan sekarang di Bank Mandiri di statistician modeler. Tapi di luar itu saya masih aktif di banyak kegiatan di luar. Jadi konsultan politik di lembaga survei. Terus setelah itu juga beberapa kali ngisi acara gitu. Jadi benar-benar ingin menjadi seorang profesional dalam bidang dunia modeling, dalam dunia data science gitu. Jadi untuk beberapa tahun ke depan seperti itu mungkin. Dan mungkin seperti saya sendiri kan sekarang sudah kelas 12. Mungkin dari jenengan ada tips-tips atau gimana caranya bisa sukses di dunia pendidikan seperti jenengan ini, Mas?
Jadi gini, kalau saya sih rumusnya sederhana ya. Yang pertama itu niat, yang kedua suka. Ya, niat, yang kedua sih suka. Kendala apapun yang akan dihadapi kalau niatnya itu solid, insya Allah itu niatnya solid dan tujuannya bagus, pasti dimudahkan oleh Allah. Yang kedua itu suka. Kalau kamu lulus, ambil jurusan yang memang kamu suka, yang sesuai dengan passion kamu, yang sekiranya nanti kamu bekerja, kamu tidak berat dengan keilmuan itu gitu. Maka kamu akan menjadi seseorang yang profesional nanti. Bukan karena kamu gigih, tapi karena suka. Karena kalau dibilang saya gigih itu ada capeknya, ada jenuhnya. Tapi kalau saya suka nggak ada tiba-tiba orang suka tiba-tiba suka. Gitu. Jadi niat dan pilih yang sesuai dengan passion. Gitu. Kan karena kalau katanya orang-orang itu kalau kita sudah suka maka kita kan mudah mengerjakannya. Mungkin seperti itu. Jadi sejauh ini bisa kita ketahui bahwa beliau ini dari mulai S1 di UNED dan S2-nya di IPB dan mendapatkan beasiswa LPDP, dan sampai sekarang beliau berkarir di stasiun modern, tepatnya di pusat Bank Mandiri Jakarta sana. Bisa kita ketahui bahwa prosesnya itu sangat butuh perjuangan dan sangat panjang sekali. Nah, di sini saya itu penasaran bagaimana jenengan itu mulai dari SMA, lulus SMA sampai sekarang bisa alhamdulillah sukses seperti ini, Mas. Jadi sebenarnya kalau dibilang apa yang bisa saya teladani saat SMA itu agak susah ya. Agak kontradiktif kalau boleh jujur ya. Jadi itu di SMA itu termasuk yang nakal saya. Saya SMA itu angkatannya, mungkin kalau yang teman-teman ini nulis pasti tahu itu angkatannya Tamimur Rahman. Sama Iqbal Hozin itu juga. Jadi termasuk yang nakal, suka ngebolos, terus suka ngelawan ustadz. Saya gimana ya mau bicara itu, saya bilang kalian tiru saya gini-gini nggak bisa juga, karena memang pada kenyataannya kayak gitu. Tapi tapi di luar itu saya itu termasuk orang yang takdim. Ketika udah disuruh apa, dipinta apa itu pasti diikuti gitu. Itu aja. Tapi memang nakal. Suka debat sama ustadz gitu. Afan itu suka debat sama ustadz, udah itu yang paling menggambarkan. Di SMA sendiri Mas Afan ini pernah mendapat prestasi? Pernah, alhamdulillah. Kalau boleh tahu prestasi apa? Juara lomba debat. Jadi debatnya ini juga bermanfaat ya. Diaplikasikan dalam lomba dan alhamdulillah mendapat juara juga. Juara lomba debat waktu itu. Kalau boleh tahu jenengan ini alumni lulusan tahun berapa ya, SMA? Saya alumni tahun 2008. Dan saya membaca juga dari informasi yang ada itu, kalau nggak salah jenengan ini pernah menjabat dari ketua Iman. Iya, ketua Iman ketua Iman pertama ya, insyaallah ketua Iman pertama. Sebenarnya Iman itu udah ada dari lama, tapi belum terorganisasi dengan baik. Nah, waktu itu tahun 2016 mungkin ya, saya lupa. Itu baru tuh dikumpulin anak-anak untuk bikin Iman. Waktu itu saya jabat, terus bikin tuh di daerah-daerah itu. Iman-iman di daerah, ada Ikmansa, ada Pemanutan di Jakarta, ada Formaris dan lain-lain gitu. Pernah menjabat Iman 2016-an sekitar. Menurut Mas Afan sendiri, SMA dulu dari zamannya jenengan bagaimana, dan bagaimana pandangan jenengan ke SMA Nuris yang sekarang ini? Jauh. Jadi kalau dulu itu saya masuk Nuris itu tahun 2005. Saya tahu betul waktu itu. Saya harus jujur, Nuris waktu itu bukan termasuk sekolah yang favorit ya. Bukan termasuk sekolah yang favorit untuk pilihan dalam hal pondok pesantren dan sekolah ya, sekolah modern waktu itu. Masih kalah sama Darussalam ataupun Al-Qadiri gitu. Dan belum begitu menonjol. Yang sekarang jauh sekali, berkali-kali lipat, mungkin 10 atau 100 kali lipat, mungkin jauh lebih bagus yang sekarang. Dalam hal jumlah siswa, manajemen, kompetensi, ataupun bagaimana ini ya, pihak pondok bisa mengorganisasi para alumni, itu kerasa banget gitu, jauh banget. Saya nggak, ini mungkin sekarang mahasiswa ini sekolah, saya kasih gambaran ya. Sekarang siswa dalam satu kelas di SMA itu ada berapa?
Alhamdulillah lebih dari 20 ke atas. Bahkan ada yang sampai 30-an. Oke, ada yang sampai 30. Ada berapa kelas? 6, ada yang 6, ada Oke. yang 5. Dulu hanya ada 2 kelas. Isinya kalau saya tidak salah itu 17 atau 16, 2 kelas ya. Dan di ujung kelas 3 itu mungkin tinggal 13, mungkin ya. Saya ingat betul. Jadi kamu bisa bayangkan tuh, 2 kelas. Jadi satu IPA, satu IPS kelas 3 itu. Isinya satunya 13, satunya 12. Mungkin ya, saya lupa ingat-ingat. Tapi sekitaran belasan, nggak mungkin 20-an. Saya pas masuk itu masih belasan. Gitu. Itu sebagai gambaran. Sekarang kayaknya kalau mau sekolah ya dan pondok, insya Allah yang dilihat pasti nuris duluan ya. Kurang lebih segitu sekarang kan ya. Iya. Daripada yang lain. Kalau dulu kan Darussalam lah. Kalau dulu masih saya Darussalam, Darussolah. Kalau sekarang pasti nulis dulu lah. Nulis penuh atau nulis tutup pendaftarannya atau nggak diterima baru ke sana. Saking sebegitunya sekarang. Segitunya. Dari sini mungkin ada motivasi untuk kami atau alumni-alumni yang lain. Oke. Jadi yang bagi teman-teman siswa yang sedang berproses, fasilitas sarana pendukung yang disediakan nuris itu sudah lebih dari cukup untuk bagi saya ya, bagi ukuran saya itu sudah lebih dari cukup dan sudah sangat memadai. Bagaimana manajemennya, bagaimana dia mengakomodir bakat teman-teman M-Science ya kalau nggak salah ya. Jadi tergantung kalian itu mau niat atau enggak, mau berkompetensi atau enggak, mau ngasih kemampuan atau enggak gitu. Kalian pengen jago bahasa Inggris ya udah ikut bahasa Inggris, jago fisika juga ikut fisika dan lain-lain. Nah, itu harus dimaksimalkan agar bisa menambah kompetensi secara pribadi dan itu akan sangat memudahkan ketika kalian lulus dan masuk di kampus gitu. Keahlian-keahlian itu sangat dibutuhkan. Saya tumbuh dari nuris yang kekurangan secara fasilitas itu kekurangan, secara nama itu belum terkenal, tapi bisa survive di luar dan insya Allah cukup diperhitungkan namanya ya, survive dan cukup dikenal. Artinya itu kalian harus bisa lebih dari itu, prinsipnya kalian harus bisa lebih dari itu, Nah itu aja sih. Dan sejauh ini pandangan jenengan bagaimana sih peran atau turut andilnya alumni di luar setelah itu lulus? Yang paling saya kagum selain memang nuris itu bagus dalam hal fasilitas dan lain-lain, itu alumni. Saya pribadi alumni. Jadi saya itu jadi ketua IMAN itu angkatan 2016. Dulu itu waktu saya lulus kuliah S1 itu lulus SMA masuk S1 itu nggak ada ikatan alumni mahasiswa, itu nggak ada tuh. Kita kuliah ya udah masuk aja di sana, itu nggak ada perkumpulan mahasiswa nuris gitu, nggak ada tuh. Terus mau lulus diakomodir ke kampus mana, difasilitasi jurusannya harus ambil yang ini gitu. Setelah itu ketika sampai di sana ada alumni yang ngopeni gitu ya, kamu mau tinggal di mana, kos di mana, terus di sini misal nyari makan yang murah di mana, mainnya kalau sendiri enggak, kalau di luar kota itu mainnya sama siapa, nggak ada temannya, itu benar-benar difasilitasi. Itu sangat kerasa sekarang, sangat kerasa. Jadi semampang kamu punya keinginan kuliah, insya Allah di situ pasti ada keluarga nuris. Gitu. Saya bicara ini bukan sebagai alumni, saya bicara ini sebagai mantan ketua IMAM, karena saya tahu betul setiap saya pergi ke kota manapun itu selalu ada alumni nuris dan saya bisa, dan mereka selalu welcome untuk menyambut gitu. Itu mungkin ya, solid banget teman-teman itu, solid banget. Nah, sebelum kita akhiri nih Mas, mungkin ada sepatah dua patah kata atau pesan untuk kami dan untuk adik-adik kami supaya bagaimana kita bisa lebih semangat dalam belajar, bagaimana kita bisa lebih semangat untuk mengejar mimpi seperti jenengan. Jadi apa yang bisa saya sampaikan ya? Saya lahir di nuris itu pada masa transisi. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Dari nuris tidak enak jadi nuris enak. Dari nuris belum apa-apa waktu itu sampai sekarang sudah jadi mewah dan megah gitu. Setelah itu yang bisa saya sampaikan bahwa kalau kalian yang sekarang sekolah di nuris,
kalian harus berbangga hati karena saya tahu betul Nuris yang sekarang itu jauh berbeda dengan yang dulu. Sekarang itu insya Allah jika bagi saya itu adalah pilihan utama. Kalau kamu pengen mondok dan bisa sekolah formal itu Nuris di Jember, kurang lebih gitu kan yang sekarang ya. Nah, jadi terus bagaimana ketika kalian sudah masuk di Nuris, maksimalkan apa yang ada di sini, fasilitasnya, kegiatan-kegiatan yang ada di sini itu dimaksimalkan. Itu akan benar-benar menambah kompetensi kamu. Yang jago bahasa Inggris ikut bahasa Inggris, yang pengen ini ikut ini gitu, yang jago apa ikut apa gitu. Itu akan menambah bekal kamu ketika nanti terjun pada di dunia kuliah ataupun di dunia kerja ya. Gitu. Terus yang kedua, kalau kamu mau kuliah, nanti alumni Nuris itu solid banget. Akan bahu membahu untuk membantu kalian gitu, mengarahkan, bingung seperti apa itu pasti diopeni lah, diayomi gitu. Saya juga dulu lahir di era yang memang belum solid, alumni belum solid gitu, yang sekarang sangat dimudahkan. Jadi bersyukur bisa sekolah di sini, maksimalkan dan semoga sukses ke depannya mungkin itu. Jadi teman-teman, dari sini bisa kita ambil hikmahnya bahwa proses itu sangat penting. Dari proses ini kita diajari bagaimana itu rasanya jatuh, bagaimana itu rasanya bangun, sampai kita nanti saatnya itu sukses. Seperti halnya Mas Afan ini. Dari sini terima kasih Mas Afan sudah mau berbagi pengalaman dan memotivasi kami. Mungkin cukup di sini podcast kita. Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan komen. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.